Shalom, perkenalkan nama saya Bintang Sapitri Siombing dari Prodi Kepemimpinan Kristen Grup A dengan NIM 190203005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku atau sering dalam bahasa Inggris disebut behavior theory. Baiklah, kita masuk ke dalam latar belakang timbulnya aliran behaviorisme. Munculnya aliran behaviorisme atau ilmu jiwa tingkah laku dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu memuncaknya perkembangan ilmu pasti alam dan industrialisasi di Amerika. Hasil penyelidikan Ivan Pavlov, seorang ahli berkebangsaan Rusia, tentang psikologi refleks, adanya dua aliran yang bertentangan di Amerika, yaitu strukturalisme dan faktionalisme. Kepopuleran filsafat faktanisme di Amerika yang dicetuskan oleh William James, kemajuan ilmu pasti dan industrialisasi, adanya kemajuan di bidang ilmu pasti alam dan industrialisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ilmu jiwa modern, karena saat itu pemikiran dan pemecahan segala masalah yang dihadapi selalu menggunakan ilmu alam, termasuk dalam meninjau dan menyelidiki jiwa manusia. Demikian halnya dengan adanya kemajuan industrialisasi, orang tidak lagi bekerja hanya dengan tenaganya, tetapi perhatian orang saat itu tertuju pada jalannya mesin-mesin, karena mesin pekerjaannya itu lebih pasti. Nah, sejauh ini diketahui tidak ada jalan pasti alam dan mesin bersifat kaku, tetapi pasti dan kinerja mesin tersebut bagus, seperti itu. Maka orang waktu itu mengira atau beranggapan segala persoalan hidup tentu dapat diselesaikan dengan pemikiran semacam itu, tidak terkecuali dalam permasalahan ilmu jiwa. Hasil penyelidikan Ivan Pavlov tentang psikologi refleks, Ivan Pavlov telah menyelidiki cara bekerjanya ludah. Nah, penyelidikan tersebut dinilai sangat baik sehingga pada tahun 1905 psikologi Rusia tersebut dianugerahi hadiah Nobel untuk ilmu psikologi refleks. Kita masuk ke dalam teori-teori perkembangan behavior. Terdapat beberapa sumber penelitian yang dapat menghasilkan teori-teori belajar behavioristik. Thorndike dalam penelitiannya terdapat problem box memunculkan teori koneksionisme atau bond psikologi dengan menyatakan bahwa yang menjadi dasar belajar adalah asosiasi antara kesan indera dan kekuatan untuk dasar belajar adalah asosiasi antara kesan indera dan kekuatan untuk berundak. Belajar bersifat real ada and error learning, mengadakan penelitian problem box yang menghasilkan teori-teori. Kita masuk ke teori transfer. Teori transfer tergantung adanya unsur-unsur yang identik dalam belajar yang mula-mula dengan belajar yang baru, baik bahan maupun teori. Dan yang kedua adalah Pavlov. Melalui percobaan dengan anjing, dirumuskan reaksi keluar air liur dengan melihat tanda perangsangannya bersyarat. Nah, dari hasil penyelidikannya, ia ingin pula membawanya ke dalam ilmu jiwa. Oleh karena itu, ilmu jiwanya disebut psikorefleksologi, yang sebenarnya lebih tepat psiorefleksiologi. Percobaan-percobaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu seekor anjing dibiarkannya lapar, dimasukkan ke dalam kandang, tetapi diusahakan agar anjing itu dengan mudah dapat melihat perangsang yang diberikan oleh pencoba yang diletakkan di luar kandang. Nah, kelenjar ludah anjing itu dioperasi dan diletakkan di luar mulutnya, dan diusahakan agar liur yang keluar kalau ia mendapat perangsang dapat ditampung dan diukur dengan teliti. Nah, si pencoba mula-mula memberi perangsang makanan kepada anjing itu, diukur dengan teliti. Si pencoba mula-mula memberi perangsang makanan kepada anjing itu. Sudah itu air liur itu diukur dengan teliti. Lalu si perangsang mencoba memancarkan seberkas cahaya yang terang. Nah, anjing itu tetap bereaksi refleks dengan liurnya, dan ternyata liurnya itu sama banyak pula. Beberapa kali percobaan semacam itu diulang dan hasilnya yang sama.
Nah, dari percobaan tersebut, Pavlov menarik kesimpulan sebagai berikut. Perangsang bersyarat atau perangsang buatan, perangsang tidak wajar pun dapat menimbulkan reaksi bersyarat atau tidak wajar yang sama kuatnya dengan perangsang wajar. Reaksi yang timbul itu bersifat refleksi. Karena itu, refleksi ini disebut dengan reaksi refleks bersyarat. Pengamatan dan kesan atau sensation and perception, perasaan tingkah laku efektif, bukan menyadari tetapi membuat respon pandangan, penglihatan dan seterusnya dalam penyelidikan terhadap bayi, misalnya reaksi marah, cinta dan takut dibawa sejak lahir. Teori berpikir berbicara dalam hati semacam tingkah laku sensomotoris, bahwa berpikir merupakan proses terjadinya refleksi ataupun respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Yang keempat adalah Amerika. Lalu tokoh neo-behaviorisme ini menyatakan bahwa belajar memerlukan reward dan kedekatan antara stimulus dan respons. Hukuman tidak bersifat baik atau buruk. Efektif tidaknya hukuman tergantung apakah menyebabkan murid belajar atau tidak. Yang kelima adalah Skinner dari Amerika, yang percobaannya dengan kerah memunculkan teori operant conditioning, situasi belajar di mana respon diperkuat dengan reinforcement langsung. Terdapat dua macam respon, yakni respondens respon yang terjadi karena stimuli khusus, serta operans, yakni respon yang terjadi karena stimuli random. Langkah-langkah operant conditioning adalah identifikasi reinforcer bagi tingkah laku yang akan dibentuk. Nah, analisis komponen dua kecil yang membentuk tingkah laku, identifikasi reinforcer masing-masing komponen pembentukan tingkah laku. Baiklah, kita masuk ke dalam aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran IPA ataupun fisika. Kurikulum berbasis filsafat behaviorisme tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional, terlebih lagi pada jenjang pendidikan usia dewasa. Tetapi behaviorisme dapat diterapkan untuk metode pembelajaran bagi anak yang belum dewasa, karena hasil eksperimentasi behavioristik cenderung mengesampingkan aspek-aspek potensial dan kemampuan manusia yang dilahirkan. Bahkan, behaviorisme cenderung menerapkan sistem pendidikan yang berpusat pada manusia, baik sebagai subjek maupun objek pendidikan yang netral, etik, dan melupakan dimensi spiritualitas sebagai fitrah manusia. Oleh karena itu, behaviorisme cenderung antropomorfis, skolaristik. Implementasi teori belajar behavioristik pada pembelajaran harus fleksibel. Penggunaan teori behavioristik tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Hal ini karena teori belajar behavioristik menganggap perubahan perilaku sebagai hasil belajar, sedangkan manusia melakukan belajar tidak hanya sekedar melakukan perubahan perilaku, melainkan pikiran dan pemahamannya juga berubah. Kegiatan belajar juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terkait implementasi teori belajar behavioristik pada pembelajaran, Pavlov mengungkapkan adanya rangsangan yang menyenangkan akan direspon dan akan diulang. Sebagai contoh, guru memberikan senyuman dan apresiasi kepada siswa yang mengerjakan pekerjaan rumah, maka siswa tersebut akan mengulang untuk mengerjakan soal setiap diberikan PR tersebut. Penerapan teori Thorndike tentang adanya perilaku yang muncul akibat lingkungan akan meningkatkan jika diberi rangsangan yang disertai reinforcement. Sebagai contoh, seorang guru memberikan apresiasi dan selamat kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan, maka siswa tersebut akan merasa aktif untuk berusaha menjawab setiap diadakan kegiatan tanya jawab. Nah, kita menyimpulkan munculnya aliran behaviorisme atau ilmu jiwa tingkah laku dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu akibat memuncaknya perkembangan ilmu pasti alam dan industrialisasi. Di Amerika, hasil penyelidikan Ivan Volov, seorang ahli berkebangsaan Rusia, tentang psikologi refleks, adanya dua aliran yang bertentangan di Amerika, yaitu strukturalisme dan faksionalisme. Baiklah, sampai di sini hasil pemaparan tentang
teori perilaku atau yang dalam bahasa Inggris disebut behavior perilaku teori. Jika ada kata-kata ataupun kesalahan yang terdapat dalam video ini, saya mohon maaf dan terima kasih. Shalom.